saya ingin menyampaikan kebenaran tentang Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib ikut gerakan penginjilan. Dengan slogan yang sering kita dengar itu ya, menyelamatkan domba-domba yang sesat. Misionaris-misionaris itu berani mati mereka. Membuat anak ragu itu adalah ketika melihat foto Yesus di rumah ya, dan salah satu foto itu Yesus berdoa. Jadi ditulis di bawahnya Jesus praying in the garden. Itu peristiwa ketika Yesus mau disalibkan, Yesus berdoa, Bapa, seandainya cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Nah disitulah anak mulai merasa yang aneh gitu. Iya ya, kalau Tuhan berdoa, padahal dia Tuhan bagi saya, tapi kenapa dia berdoa? Bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Tapi masalahnya waktu itu dosen saya itu nggak nyuruh saya masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, salam kenal teman-teman para pendengar yang nonton Ngaji Cerdas di channel ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gohan Matondang. Aktivitas saat ini apa, tinggal di Pekanbaru. Aktivitas ya, dulu saya PNS, tapi 1,5 tahun ini saya udah berhenti PNS. Terakhir saya dinas di dinas sosial pemerintah Pekanbaru. Kemudian karena saya sekarang bolak-balik ke Tanah Suci melayani tamu-tamu Allah, jadi saya merasa nggak enak kemarin ini Ustaz Asep. 1,5 tahun ini saya sudah berhenti dari PNS, jadi fokus kita di perusahaan yang saya dirikan untuk melayani tamu-tamu Allah. Dan aktivitas tambahan, tapi bukan tambahan ya, tapi sebenarnya sejak dulu ya, sejak Anda tinggal di Pekanbaru, Anda dirikan satu lembaga, yaitu Yayasan Pembinaan Mu'alaf Riau, disingkat YPMR. YPMR ya, 2014. Ya, dan sudah mengislamkan lebih kurang 1.000 orang. Masya Allah. Iya. Merinding saya nih. Masya Allah. Alhamdulillah, ini juga mungkin bekal-bekal dari guru kita ya, Ustaz Namaban. Dulu kita di sana, dan anak dipersilahkan untuk hijrah ke daerah, anak pilih Riau, dan alhamdulillah saya teruskan perjuangan beliau gitu. Izin nanti akun-akun sosmed Mu'alaf Pembina Mu'alaf, apa tadi, Yayasan Pembina Mu'alaf Riau itu kami tampilkan di Ngaji Cerdas, Ustaz ya. Mohon izin. Boleh logonya nanti ya. Ya, nanti kita tampilkan. Baik Ustaz, dulu kita mau ngorek lagi nih, latar belakang Ustaz nih. Dulu agamanya apa dan di gereja mana, sewaktu aktif sebelumnya itu Ustaz? Oh ya, Asep, Masya Allah ya, ini cerita kilas balik ini ya malam ini ya. Ya, jadi teman-teman pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bersentuhan dengan mu'alaf karena memang latar belakang Anda termasuk salah satu hamba yang beruntung dapat hidayah Islam, tepatnya tanggal 25 Mei 2005. Dulu saya beragama Kristen Protestan. Alhamdulillah, kalau cerita kenapa saya dapat hidayah, ini boleh nggak nih? Udah lanjut nih? Dulu saya waktu Kristen itu sebenarnya beberapa kali pindah-pindah gereja ya. Oh gitu. Saya kalau orang tua dulu ikut gereja HKI, Huria Kristen Indonesia. Kemudian saya beranjak dewasa sedikit, saya pindah gereja HKBP. HKBP. Kemudian setelah saya semakin dewasa, saya tergabung di lembaga gereja yang baru, karismatik, ya, namanya Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Jadi disinilah saya mulai ikut gerakan penginjilan dengan slogan yang sering kita dengar itu ya,
menyelamatkan domba-domba yang sesat. Yang Nah, sesat. itu dulu slogan yang sering kita dengar. Dan ini saya ikut di training sebagai Hmm. pengembala. Hmm. Nah, saya dulu percaya diri Ustaz, saya bawa Injil Ya. door to door Oh, sampai ya, ke karena Bogor kan ya? perintahnya wajib ya. Hmm. Hmm. Perintahnya wajib dalam kitab Matius pasal 28 ayat terakhir, di mana Yesus mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Hmm. Jadi kenapa sampai sekarang gerakan kristenisasi itu ada? Karena memang Kristen ini kan agama misi ya. Ya. Misinya ya menyelamatkan domba-domba yang sesat. Dan sampai nanti kapanpun gerakan ini akan terus ada karena memang diperintahkan untuk menyelamatkan domba-domba yang sesat. Nah, ini Hmm. termasuk kerjaan anak dulu nih. Hmm. Jadi kita dibekali dengan ilmu, di Hmm. training. Ya. Jadi dulu anak masuk ke rumah orang, gedor pintu rumah orang, saya sampaikan, saya Bapak Ibu dari gereja, saya ingin menyampaikan kebenaran tentang Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Hmm. Nggak peduli saya waktu itu, mau itu Kristen yang nggak taat, Hmm. Persia, Kristen pemabuk, atau dia agama Islam, saya masuk. Dan Hmm. itu banyak dulu yang Anda masukin itu. Dan Anda punya cerita dulu, saat saya, Hmm. ternyata yang Anda masukin itu keluarga Muslim gitu. Oh, coba. Keluarga Muslim yang mungkin Islamnya nggak taat atau nggak Hmm. ngerti apa itu Islam. Hmm. Jadi ketika Anda masuk ke situ menawarkan tentang Yesus Juru Selamat, anehnya Anda disambut baik itu saat saya Hmm. dipersilakan masuk, dikasih roti, dikasih teh manis, padahal anak kan mau culik itu akidahnya gitu. Ya, Malah dijamu anak ya. mau culik akidahnya, tapi malah dijamu gitu. Kalau orang yang paham kan pasti dia bilang, tunggu ya sebentar, saya ke belakang dulu ngambil Ya. samurai. Nanti kalau bapak masih duduk di sini, ini risikonya gitu ya. Iya. Nanti saya jangan sampai balik dari belakang ya gitu. Harusnya seperti itulah ya orang-orang Islam yang Iya. akidahnya kuat gitu. Tapi keluarga ini mungkin yang Anda pahami Hmm. bukan Islam yang taat, Hmm. Anda disambut baik, bahkan dijamu gitu ya, Hmm. dimuliakan. Padahal yang mau kita culik dari dia akidahnya gitu. Hmm. Tapi alhamdulillah nggak sempat dia murtad ya. Hmm. Untung aja dia nggak murtad ya saat saya. Kalau nggak, anak dipertanggungjawabkan dunia akhirat tuh ya. Ber- Nah itu Ya, ya. Berarti bisa dikatakan itu misionaris gak Ustaz? Dan itu sejak yang kapan memang itu? misionaris. Dan sejak kapan nih ya kegiatan seperti itu misionaris melakukan misi itu sejak kapan? Tahun berapa gitu? Dari mulai 2000, tahun 2001 Mm-mm. ya, sampai sekitar 2003. Hmm. 2001 sampai 2003 Hmm. itu anak tergabung di lembaga ini. Hmm. Ya memang kita sangat semangat waktu itu ya. Hmm. Anak dulu diingatkan sama orang tua juga, jangan kau sembarangan keliling-keliling, Hmm. nanti kau dibunuh orang. Tapi karena keimanan yang kuat lah versi mereka, dulu saya nggak peduli. Iya, Saya udah rela mati iya. ya untuk demi Yesus Kristus gitu dulu. Oh, sangat semangat nih saya itu. Tugas utang Itu saya. tugas utamanya memang mengkristenkan atau memang sosial atau apa gitu. Ya, tugas utamanya memang mengkristenkan ya, Hmm. membuat mereka percaya teguh bahwa Kristen itu adalah agama yang benar, Hmm. ya, supaya mereka benar-benar kalau dia Kristen yang nggak taat, dia semakin taat dan Hmm. ikut sekte kita gitu. Sekte kita kan Hmm. karismatik ya, Ya, yang karismatiknya gitu ya. denominasinya ya. Kita rekrut itu. Iya, karena memang misinya kan dari namanya aja memang menyelamatkan domba-domba yang sesat. Hmm. Nah, artinya semua orang di luar mereka itu disebut domba yang harus Hmm. diselamatkan Walaupun sesama itu. Kristen ya. Jadi walaupun sesama Kristen yang tapi yang nggak taat ya, Iya, iya, yang iya. mungkin Hmm. dianggap tukang minum tua, Iya, iya. mabuk gitu, gitu Sat. Ya, tadi selain keimanan tadi ya, ada motivasi, maksudnya apa motivasi
Ustadz waktu itu ikut gerakan kristenisasi Ustadz kan mungkin Ustadz tanya agama Kristen kemudian tadi gabung di GKII apa gerakan apa itu ya motivasinya apa Ustadz Ya. selain keimanan itu. Jadi karismatik ini sesuatu yang baru bagi saya waktu itu. Hmm. Karena saya merasakan itu ruhnya berbeda dengan ritual-ritual gereja yang selama ini saya ikuti gitu ya. Jadi itu versi yang lain dari apa yang saya jalani selama ini gitu. Hmm. Karena kita kan di gereja biasa dulu yang lama-lama kita hanya nyanyi-nyanyi, duduk gitu ya. Hmm. Tapi di versi gereja ini kita ikut melompat-lompat gitu. Jadi nggak cuma duduk gerejanya, tapi Oh. kalau nyanyi itu pakai gitar, kita bisa sorak-sorak sampai lompat-lompat gitu. Oh. Sampai bisa nangis, bisa bisa kesurupan roh gitu. Oh gitu ya, Jadi Mas Aro. motivasinya karena merasa ada yang baru gitu, ada yang beda dengan Kristen yang selama ini saya dalami gitu. Dan itu Gitu saya. memicu Ustadz ingin mengajak yang lain begitu ya. Iya, termasuk orang tua saya ya. Oh begitu ya. Dulu di Kristen itu saya bisa dibilang versi Kristen yang taat dan fanatik karena di saat itu saya sudah mengharamkan babi, sudah mengharamkan rokok. Jadi kalau bapak saya nyuruh saya dulu beli rokok, saya bilang haram. Nggak Hmm. boleh ini. Ini haram ini Pak gitu. Jadi saking itulah yang saya rasakan versi yang Kristen yang paling lurus lah di saat itu gitu. Oh, Nah, yang karena taat ya. semangatnya berbeda. Kita juga disuruh bangun pagi subuh-subuh Nah. ya untuk membaca Injil dengan puji-pujian, dengan Mazmur Daud, nyanyi-nyanyi seperti laksana orang Islam salat subuh. Nah, kita juga dianjurkan bangun subuh, kalian puji Tuhan, gitu-gitu. Iya. Jadi termotivasi lah gitu. Semangat itu muncul gitu. Ini kan kegiatan yang di lapangan Ustadz ya. Tadi Ustadz ceritakan bahwa Ya, ke pintu-pintu door to door begitu ya. Nah, iya. tentu ada biaya biaya untuk di lapangan. Saya pengen tahu nih saat misi kristenisasi ini dibiayai gereja atau ada pembiayaan yang lain, pendanaan yang lain? Nah, kalau kita di bawah naungan gereja GKI memang itu dari perpuluhan ya. Hmm. Perpuluhan yang dikumpulkan di gereja, bahkan mungkin donatur-donatur dari luar, itu sudah didata Hmm. di mana kita nanti gerak untuk penginjilan, ya, kristenisasi kita nanti transport disiapkan, kemudian biaya makan, ya pokoknya misinya itu nggak digaji tapi hanya disiapkan transport, disiapkan makan, antar jemput. Tapi karena tadi dalam hati itu sangat militan, jadi mereka nggak pandang itu. Jadi pandai sekali itu doktrinnya memang tepat, mereka bisa menghujam dengan program training tadi. Jadi mereka memang siap tempur gitu, walaupun nggak digaji, hanya difasilitasi dengan kendaraan transport antar jemput, makan minum gitu. Mm-mm. Ya, ya. Saat aktif melayani nih, saat apa yang Ustadz rasakan terkait ajaran kekristenan? Apa karena cuma motivasi iya apa atau ada hal yang mungkin mendasar kayak akidahnya begitu? Ya, yang Anda rasakan ya, pertama dulu dari ritualnya dulu ya, Mm-mm. berbeda dengan gereja-gereja pada umumnya. Karena kalau kita ibadah itu pakai alat musik lebih lengkap. Kalau umum gereja kan itu hanya pakai piano ya. Kalau ini enggak, rebananya ada, drumnya ada, gitarisnya ada, ya. Kemudian lompat-lompat, girang-girang. Kalau lagu itu mengajak girang, bisa menangis sampai terseduh-seduh, Hmm. sampai bisa pingsan karena merasa api proses ibadah itu. Nah, itu yang dulu Anda rasakan gitu ya. Yang kedua, mungkin eh, persatuannya yang kuat Hmm. ya, yang kita dibentuk supaya berani, berani walaupun dengan berbagai risiko ya. Ya, sampai dulu ke daerah Riau itu anak-anak jelajahi daerah Riau. Padahal Riau itu dikenal dengan Melayu Islam, Islam Melayu gitu Ya, ya. kuat. Tapi kita nggak peduli gitu. Memang kita dibentuk supaya berani.
Dan memang ini saya temukan sampai sekarang, misionaris-misionaris itu berani, Hmm. berani mati mereka. Seperti Ustadz dulu ya. Iya. Kalau 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 turut terjun di lapangan Ustadz, dalam misi kristenisasi itu ada mapping nggak sih Ustadz? Wilayah ini muda, wilayah ini muda, mungkin ada mapping daerah-daerah sini mungkin ada penolakan di sini muda, ada begitu nggak sih? Oh ada, itu dipetakan dulu itu ya, Hmm. di mapping dulu kita sebelum berangkat itu malamnya atau paginya itu kita duduk dulu itu untuk memetakan. Nanti kita dibagi berapa grup ya, dibagi 3 grup misalnya. Hmm. Nah kemudian metode yang lain dibentuk namanya KKS, kelompok kerja sel ya, Hmm. kelompok kerja sel. Jadi eh, 3 orang nanti boleh bikin kebaktian di rumahnya. Hmm. Nanti yang 3 orang ini akan rekrut satu-satu. Hmm. Itu misalnya bawa satu-satu sampai nanti mereka ini jadi 10, pecah lagi. Hmm. Nah, pecah lagi bentuk 3 grup, 3 lagi kembali, tapi ini nanti akan beranak pinak gitu. Jadi metode dakwahnya itu memang walaupun 3 orang nanti bikin kebaktian di rumahnya, Hmm. tentu ada yang nanya nanti, ya kan? Acara apa itu tadi malam di rumahmu? Oh, kami ada kebaktian setiap hari ini. Mau nggak gabung? Ah, mau. Dia tertarik. Nah, begitulah cara mereka merekrut anggotanya. Makin lama makin banyak gitu ya. Hmm. Nanti ada 10 orang pecah lagi jadi tiga. Hmm. 3 kelompok. Nah, lama-lama ya seperti itu metode Hmm. dakwanya. Sama seperti mungkin ini jangan diputar nanti ya. Kayak udah ada likok-likok gitu ya. Hmm. Jadi kan ada tarbiyah gitu ya, sini Hmm. sini sini. Dulu pernah banyak kali ikut dulu waktu di Jakarta pun sama Ajis ya. Hmm. Nah setelah anak ikut PKS waktu itu, anak bayangkan, oh gini juga metode, mirip-mirip Mirip. lagi tuh ya, rekrutnya itu ya. Nanti di rumahnya ada liko ya Ya. kan. Nanti Hmm. kan kalau udah banyak kan dipecah ini. Gitu. Ya, Nah, kaderisasi mirip-mirip Ustadz itu gitulah. ya, kaderisasi. Ya. Ya, kaderisasi gitu ya. Di lapangan Ustadz, pernah menemukan hal-hal yang unik atau misalkan ada penolakan dari warga atau dari Muslim atau dari yang Kristen sendiri gitu, ketika lagi di lapangan. Kalau di lapangan itu macam ya, ragam kita temukan ya. Contoh misalnya kita sering mengadakan KKR namanya. Hmm. KKR itu tadi KKS, kebaktian kelompok sel, kecil-kecil ya. Hmm. Untuk yang besar itu namanya KKR, kebaktian kebangunan rohani. Nanti dibuat di lapangan tuh. Nanti Hmm. panggil pendeta dari Singapura, dari Jakarta yang besar-besar lah gitu ya. Hmm. Itu nanti dibuat KKR. Nah, hal yang kita lihat memang tipu muslihat seton itu ya. Nanti kan kayak ada pengurapan orang-orang yang sakit gitu ya. Hmm. Nanti Bapak Ibu siapa yang sakit sini biar saya sembuhkan dalam nama Yesus. Nah kadang-kadang yang pincang, yang apa ya, yang stroke, yang Hmm. sakit apapun, kadang-kadang di lokasi itu bisa sembuh gitu. Hmm. Sasep. Bisa Wah ya? itu makanya iya, oh, aneh kita gitu ya. Kok Hmm. begitu ya gitu. Tetapi kan itu kan tipu muslihat setan ya, karena Hmm. bukan menjadi tolak ukur kebenaran ya. Hmm. Begitulah mungkin cara Allah melihat hambanya ya, makin sesat dia gitu. Hmm. Gitu. Nah kemudian kalau penolakan ya jangan ditanya gitu ya. Hmm. Udah banyak sekali ditolak, dimaki, ditutup pintu, ya itu udah makanan kita lah sehari-hari. Karena memang kita udah siap untuk itu kan, dibentuk mentalnya supaya kuat gitu. Hmm. Mhm. Masya Allah. Jadi kejadian-kejadian unik itu banyak. Hmm. Itu tadi kayak KKR, banyak orang yang sembuh, banyak orang yang terhipnosis gitu ya. Iya. Kemudian ditolak, diusir lah, itu udah banyak sekali tuh. Kemudian kalau misalkan berhasil misalkan ya mendapatkan domba-domba tersesat begitu, itu dari gereja tuh ada reward nggak saat itu gitu? Ada reward atau ada penghargaan begitu? Ya dia mungkin kelasnya makin naik ya, kelas pelayanannya makin tinggi, Hmm. dia akan dikirim ke luar Hmm. untuk sekolah lagi. Nah prestasi itu akan membuat nanti petinggi-petinggi gereja itu akan melirik. Hmm. Oh luar biasa ini apa namanya pengembalaannya. Jadi disebut pengembalaan ya.
Hmm. Oh, kamu udah bagus mengembala, kamu harus lebih semangat lagi gitu ya. Nanti Hmm. kita ditawari itu, kamu Hmm. mau nggak ikut training lagi di atasnya gitu ya. Jadi training itu selalu ada gitu, training Hmm. penginjilan itu Hmm. supaya satu ilmunya terus diperbaharui, Hmm. ya semangatnya baru terus gitu. Ya. Momen pertama kali Ustadz mulai merasa ada kejanggalan dalam iman Ustadz waktu itu, udah mulai sedikit-sedikit Iya, rapuh nih ya. Itu dulu aja. iya. Iya, jadi Ana setelah beberapa tahun ikut gerakan kristenisasi dengan slogan tadi menyelamatkan domba-domba yang sesat, bertambah ilmu, bertambah pengalaman, tapi yang Ana rasakan waktu itu bukan semakin beriman, bukan semakin kuat gitu, tapi justru sebaliknya merasa ada yang janggal gitu, ada yang aneh. Hmm. Nah, harusnya kan kalau kita pahami ya, Hmm. kalau ilmu makin bertambah, pengalaman makin ada gitu ya, Hmm. harusnya kan makin beriman, makin kuat gitu. Ya. Tapi ini justru sebaliknya, Hmm. makin ada yang janggal yang Anda rasakan waktu itu. Hmm. Ya. Itu saya. Ya, ya. Baik. Kemudian tadi sebelum kita sesi tanya jawab ya, kita tag video ini, Ustadz pernah cerita ya, Hmm, sempat lihat foto Yesus sedang berdoa gitu ya. Apa yang terlintas saat iya, itu hingga membuat Ustadz Gohan itu berpikir lebih dalam, Ustadz? iya. Jadi puncaknya, jadi anak poin yang membuat anak ragu itu adalah ketika melihat foto Yesus di rumah, ya. Dan salah satu foto itu Yesus berdoa. Nah, di bawahnya itu terkenal itu karena banyak foto Yesus di rumah anak. Salah satunya ada Yesus berdoa di taman. Jadi ditulis di bawahnya Jesus praying in the garden. Hmm. Itu peristiwa ketika Yesus mau disalibkan, ya, tertulis di Injil itu bahwa Yesus berdoa, Bapa, seandainya cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Ini versi Kristen yang Anda ceritakan ini. Ya. Nah, disitulah Anda mulai merasa yang aneh gitu. Iya ya, kalau Tuhan berdoa, ya, padahal Dia Tuhan bagi saya. Tapi kenapa Dia berdoa? Karena pikiran sederhananya, Tuhan nggak butuh doa gitu. Setiap yang berdoa berarti bukan Tuhan. Nah, karena eh, saya kan mulai kaji waktu itu Hmm. syarat-syarat ketuhanan. Sesuatu disebut Tuhan itu harus yang pertama Maha Pencipta. Kenapa Allah disebut Tuhan? Karena Allah Maha Pencipta. Ya, kalau Yesus diciptakan. Yang kedua, kenapa Allah disebut Tuhan? Karena Allah Maha Memelihara. Allah tidak butuh makan, tidak butuh minum. Bayangkan kalau Tuhan tidur, ya, apa nasibnya dengan alam semesta ini? Tuhan sedang tidur. Sementara sifat-sifat itu kita temukan pada Yesus. Yesus butuh makan, butuh minum, butuh tidur, ya. Nggak ada sifat-sifat ketuhanan. Yang ketiga, syarat-syarat ketuhanan itu maha tinggi. Kenapa Allah disebut Tuhan? Karena Allah maha tinggi, Malik, penguasa alam semesta ini. Sementara Yesus, apakah dia maha tinggi? Bukan. Langsung terjawab ketika Yesus berdoa. Ketika dia berdoa berarti ini menunjukkan dia bukan maha tinggi. Jadi itu yang dulu saya kaji, saya cari-cari jawabannya. Enggak saya temukan. Memang buntu. Ya, kenapa Yesus disebut Tuhan? Padahal dia berdoa. Enggak saya dapatkan. Adapun jawaban-jawaban dari pendeta, sebenarnya jawaban-jawaban yang turun-temurun ya. Tidak ada dalil yang kuat untuk membuat posisi Yesus itu sebagai Tuhan gitu. Hmm. Itu terus. Ya. Saya mau ke poin yang pemicu hidayah ya, maksudnya trigger Ustadz masuk Islam. Apa pertanyaan yang paling mengganggu pikiran Ustadz nih tentang ketuhanan Yesus, Ustadz? Selain yang tadi. Iya, kemudian setelah saya mulai merenung tentang konsep ketuhanan dengan melihat foto Yesus berdoa di Taman Getsemani itu, saya udah mulai ini bertanya, ya, ya benar ini.
gak benar ini, ada yang salah ini. Kemudian di sisi lain juga saya merasa, saya dulu selalu bilang kami ini pengikut Yesus. Kristen itu disebut pengikut Kristus. Artinya semua tindak tanduk kami harusnya mengikuti Yesus gitu. Tapi saya nggak temukan benar nggak ritual kami ini, gereja nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, dan segala macamnya itu sampai menangis-nangis, sampai kayak kesurupan Roh Kudus itu disebut kesurupan roh itu, apakah memang itu yang ditinggalkan oleh Yesus kepada kami? Nah, saya cari jawabannya nggak ada gitu. Padahal kami mengatakan Kristen pengikut Kristus, pengikut Yesus. Tapi cara ibadah yang kami lakukan itu sebenarnya bukan diajarkan oleh Yesus, tapi meniru dari Mazmur Daud gitu. Kan aneh itu. Saya bilang saya pengikut Yesus, tapi cara beribadah mengikut Daud. Ya, kita kan bukan pengikut Nabi Daud gitu ya. Kita pengikut Yesus. Harusnya kita mengikuti ajaran Yesus Kristus gitu. Jadi semua ritual yang mereka lakukan di gereja itu semua kan produk ciptaan sendiri tuh. Gereja A cara ibadahnya seperti ini, gereja B tata cara ibadahnya seperti ini gitu. Jadi semua proses ritual ibadah mereka itu diciptakan sendiri gitu, bukan diajarkan oleh Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, lalu agama mana yang benar? Nah, jadi saya mulai pikir, terus agama apa yang benar? Nah, jadi saya dalam renungan itu mulai memikirkan, ada yang salah dengan Kristen yang saya imani ini. Lalu saya mulai pikir, kalau Yahudi nggak ada di sini. Hindu udah jelas agama berhala, agama dewa-dewa. Agama Buddha sama juga, agama dewa-dewa. Ya kan? Nah, Islam orang Kristen nggak akan berani bilang Islam itu agama berhala. Ya, tetap agama samawi. Nah, itu keunikannya. Orang Kristen kalau ditanya, menurut kalian Islam itu agama apa? Tetap mereka meyakini agama samawi, agama yang datang dari langit, tapi hanya datang dengan nabi palsu. Jadi mereka tidak mengimani kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi karena itu poinnya, maka ana pun mulailah belajar mencari tentang Islam. Karena Islam itu bukan agama berhala, bukan agama dewa-dewa, ya. Jadi saya mulai menggali apa sih itu Islam gitu. Sebelum nanti pada akhirnya saya putuskan masuk Islam, saya cari dulu. Dulu anak hanya fokus merasakan ini ibadah kami ini terus ciptaan siapa gitu. Siapa yang membuat ritual-ritual ibadah kami ini? Nah, HKBP ibadahnya bahasa Batak, ya kan? Nias nanti bahasa Nias. Jadi suka-suka sektenya, jadi suka-suka banyak gitu tata cara ibadahnya. Nah, makanya saya di situ udah mulai janggal. Enggak seperti ini. Ya, saya harus temukan kebenaran itu karena ini bukan warisan dari Yesus Kristus. Nah, akhirnya memang saya mulailah fokus mencari agama mana yang benar. Nah, sampailah di titiknya itu bahwasanya saya tertarik mulai mendalami Islam karena dasarnya Islam itu bukan agama berhala, bukan agama dewa-dewa. Karena orang Kristen kalau ditanya pun secara hati lapang ya, jangan karena kebencian yang yang tidak mendasar. Kalau ditanya orang Kristen, apa pendapat kalian tentang Islam? Pasti yang pikirannya baik, mereka tidak akan mengatakan Islam itu agama berhala. Ya. Nah, disitulah mulai saya fokus mencari Islam, dan alhamdulillah ya. Poin, boleh nggak dilanjutkan ini ya? Lanjut. Antum nanya. Ya. Ada kan kalau Ustadz tadi mencari sendiri ya, maksudnya tidak ada kejadian yang memicu bahwa oh ini Islam ternyata yang betul. Atau memang Ustadz tadi yang disebutkan bahwa oh ini udah riset agama ini tidak sesuai, ternyata kayaknya satu-satunya Islam gitu. Atau ada kejadian yang mungkin itu membuat Ustadz tuh semakin yakin bahwa Islam itu adalah agama yang selama ini dicari begitu Ustadz.
Jadi anak belum putuskan mau masuk Islam atau masuk agama apa gitu. Nah, karena yang anak pahami dulu, kalau Hindu udah jelas agama dewa-dewa, agama patung ya. Agama Buddha juga sama, agama dewa-dewa. Agama Yahudi nggak ada di sini. Nah, jadi anak waktu itu memang fokus mencari Islam, hanya anak buta, nggak tahu tuh apa itu Islam. Gitu. Akhirnya memang anak dipertemukan dengan dosen, waktu itu anak kuliah arsitek di Medan. Nah, disitulah anak mengatakan, Pak, saya tertarik dengan Islam. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, apa sih itu Islam? Supaya saya merasa punya keyakinan untuk memilih ini, gitu. Nah, Masya Allah waktu itu kita ketemu di kampus, itu yang membuat saya takjub dengan penjelasan singkat sama dia. Dosen saya ini menjelaskan, Guhan, Islam itu agama yang sempurna. Ya, semua perkara sudah diatur dalam Islam. Sampai masuk WC pun sudah diatur dalam Islam. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk baca doa, keluar baca doa. Ini bentuk kesempurnaan Islam. Nah, di situ saya tersentuhnya, walaupun dia contohkan masuk WC, tapi saya mulai terbayang karena saya punya paman, kalau orang Batak bilang tulang itu, Sasep ya. 2 orang mati di WC. Kenapa? Karena mereka kan nggak ada aturan masuk WC. Mau kaki kiri, mau kaki kanan, mau baca apapun, bebas gitu ya. Jadi paman saya ini, kamar mandinya itu orang kaya. Rumahnya granit. Tapi ketika masuk WC terpleset, yang satu mati di WC, yang satu sempat dibawa ke rumah sakit, meskipun mati di rumah sakit, tapi asbabnya itu terpleset di WC. Ya, disitulah saya mulai merenung, iya, apakah Islam sesempurna itu? Karena saya langsung berpikir, tulang saya mati di WC 2 orang. Wah, Masya Allah, sangat hebat Islam itu. Masuk WC pun sudah diatur dalam Islam gitu. Nah, dari penjelasan yang singkat itulah, walaupun contohnya hanya masuk WC, tapi di situ cocok sekali. Ya, masuk logika ya. Penjelasan saya itu masuk logika, menghujam hati anak waktu itu. Iya, Masya Allah ya, itu. Nah, ditambah lagi dia bilang tidaklah mengambil ungkapan dari Ali bin Abi Thalib itu kan, tidaklah burung yang mengepakkan sayapnya di langit kecuali Rasulullah sudah mengajarkan ilmunya gitu. Jadi semua urusan sudah diatur dalam Islam. Dulu anak belum hafal ayat-ayatnya itu ya kan. Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Dulu dia baca ayat ini, tapi dulu anak nggak paham itu. Dia hanya, anak ingat dia cerita tentang Islam masuk WC sudah diatur. Nah gitu. Jadi apa namanya? Makinlah saya semangat ya, dapat sedikit tentang pengetahuan Islam, bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Tapi masalahnya waktu itu dosen saya itu nggak nyuruh saya masuk Islam. Itu hebatnya Ustaz saya. Kenapa itu? Ya. Jadi dia mungkin bilang, tapi kamu benar masuk Islam. Benar Pak. Tapi kamu pikirkan dulu lah. Jangan kamu masuk Islam dulu. Pikirkan dulu benar-benar. Lihat tuh, dosen, kalau kita dulu kan kristenisasi, ya kan, misionaris, malam itu dia diculik langsung akidahnya kan. Diculik. Ya kan? Yang uniknya, kalau kita dulu ingin cepat-cepat dia masuk Kristen, langsung ikut kita gitu ya, kita doakan. Kalau Pak dosen kita ini, ya justru terbalik. Kamu jangan masuk Islam dulu, kamu pikirkan dulu 3 hari. Ya, karena Islam itu tidak dipaksa. Ya, belakangan kita tahu lah ikrah fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Nah, saya bilang, aneh Bapak ini. Ya, Pak, jangankan 3 hari Pak. Kalau begitu saya malam ini harus masuk Islam. Jadi waktu itu kita ketemu sore, saking saya puasnya dengan penjelasan dia itu, dia kasih saya waktu berpikir 3 hari. Saya bilang, Pak, terlalu lama 3 hari. Ya, sekarang aja saya masuk Islam. Masya Allah. Ya, penjelasan yang sederhana, justru kita sangat bangga, walaupun penjelasan itu singkat gitu ya.
hanya dia mendalilkan Islam itu agama yang sempurna, sampai masuk WC itu sudah diatur dalam Islam. Masya Allah. Itu. Dan qadarullah, tulang dapat musibah di WC itu ya. Jadi waktu itu cerita itu, tulang saya mati di WC 3 orang. Akhirnya anak dari mulai syahadat itu anak langsung hafal doa masuk WC. Masya Allah. Dan anak praktekkan terus sampai sekarang. Ya. Karena anak nggak mau ya melakukan sesuatu itu, takutnya nanti kepleset gitu ya. Karena mati di WC kan nggak keren, Ustaz Asep. Mati di WC kan nggak keren gitu. Jadi ini juga ya pelajaran ya untuk umat Islam lah ya. Nanti bisa ditutup dengan itu, tapi bahwasanya jangan kita sepele, walaupun amalan kecil masuk WC itu baca doa gitu. Yang hebat kan Islam itu. Masa masuk WC baca doa, minta berlindung, keluar minta ampun. Loh, apa kaitannya minta ampun? Kok minta ampun keluar dari WC? Tapi kan belakangan kita tahu itu ya. Oh, ternyata di WC dia buka aurat. Buka aurat, mungkin di situ ada jin, ada makhluk-makhluk yang teraniaya, kena pipis kita panas, ya kan? Kena air, cacing jadi hanyut, kan semut jadi hanyut karena kena air pipis kita atau air cebukan kita. Minta ampun kepada Allah karena mungkin sudah menzolimi makhluk-makhluk lainnya gitu. Kan hebat nih, luar biasa ini sempurnanya Islam ini gitu. Masya Allah. Itu baru satu hal ya. Iya, Masya Allah itu. Nah, jadi dari penjelasan Pak Rozali itulah menyebutkan Islam itu agama yang sempurna. Akhirnya anak merasa puas dengan penjelasannya. Lalu dia semakin menantang anak karena dia bilang jangan dulu masuk Islam, pikirkan dulu 3 hari. Anak merasa wah hebat kali nih, ini beda ini dari yang lain gitu ya. Mau penasaran ya? Itulah, iya, penasaran. Dan alhamdulillah anak langsung putuskan aja hari itu harus masuk Islam. Meskipun anak belum tahu ini risiko apa di belakang ini, pokoknya anak masuk Islam dulu. Ya, dan kita janjian di Masjid Asrama Medan waktu itu. Dan alhamdulillah setelah anak lihat kalender, ya anak tahu ternyata tanggal 25 Mei 2005 itu tepat seperti malam ini, malam Jumat. Dan itu sudah hari Jumat kan? Hari Jumat, tepat hari Jumat. Jadi anak besoknya langsung sholat Jumat perdana itu. Ya. Karena anak Islam kan setelah sholat Isya. Artinya besok pagi anak sholat subuh dan langsung praktik sholat Jumat perdana anak. Dan Masya Allah ya, itu pengalaman yang luar biasa dan anak bisa dapatkan hari yang terbaik. Ternyata tanggal 25 bulan 5 2005 itu tepat di hari Jumat. Iya, Insya Allah. Itu gimana tuh teknis ketika mau syahadat tuh, diantar oleh teman kah atau langsung di situ sama dosen atau sama teman yang lain, sama ustadz atau ke KUA atau masjid dan sebagainya? Ya, jadi waktu itu kan kita ketemunya dialog itu kan di kampus ya, di ITM, Institut Teknologi Medan. Lalu sekitar sore itu menjelang maghrib kita janjian lah. Oke Gohan, kalau memang kamu sudah niat betul masuk Islam, kita nanti ketemu di di Masjid Asrama Haji. Nah, jadi saya diantar sama teman waktu itu di lokasi yang sudah dijanjikan. Nah, saya datang sholat Isya di situ. Anak belum sholat waktu itu ya, belum boleh ya. Jadi anak nunggu di luar. Sama di interview juga, di interview di depan orang ramai jamaah sholat Isya itu. Siapa namamu, dari mana asalmu, kenapa kau masuk Islam? Ya, saya sampaikan bagaimana kisah saya pertama sebagai misionaris, kristenisasi. Lalu ada yang mengganjal di hati saya ketika melihat foto Yesus berdoa. Sampailah titiknya saya putuskan masuk Islam karena merasa senang dengan penjelasan dosen saya itu. Dan alhamdulillah di situ saya bersyahadat walaupun saya dituntun syahadat belepotan ya. Nggak bisa mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu sampai berulang-ulang karena nggak fasih gitu. Nggak fasih. Tapi Masya Allah setelah masuk Islam
hanya 2 minggu saya sudah pandai baca Quran, Ustaz Asep. Masya 2 Allah. pekan. Iya. Dari syahadat belepotan, dituntun berulang-ulang biar benar cara melafazkannya. Tapi hanya dalam waktu 2 pekan udah bisa baca Quran. Masya Allah. Nah, inilah kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dalam waktu 6 bulan, Ana udah pandai bahasa Arab. Waktu di Libya ya, karena langsung berhenti kan. Udah bisa bahasa Arab. Masya Allah. Banyak sekali keberkahan dari Allah. Sampai bisa dapat hadiah haji dari pemerintah Arab Saudi gitu. Masya Allah. Bisa lah disisip ya. Ya, Masya Allah. Nah, setelah itu, setelah syahadat, hijrah kemana, Ustaz? Nah, jadi ana konsepnya kan masih kayak Rasulullah di awal-awal Islam, masih ngumpet-ngumpet. Oh, begitu. Masih sembunyi-sembunyi, Ustaz Asep. Iya, jadi ana masih rahasiakan. Ana memang kuliah di Medan, tapi orang tua ana tinggal di kampung di Labuhan Batu. Labuhan Batu ke Medan itu sekitar 6 jam perjalanan. Jadi ana ngekos tinggal di rumah saudara saya, sepupu. Kebetulan dia punya rumah di Medan, jadi ana tinggal di situ. Kami sepupu tinggal di situ, kembaran ibu saya. Jadi ibu ana itu ada kembarannya, punya rumah di Medan. Jadi saya ngekos di situ. Nah, sejak saya masuk Islam malam itu, artinya saya sholat subuh itu sudah berlaku. Nah, tahu cara saya sholat subuh itu pura-pura jogging itu, Asep. Saya pakai sepatu, pakai celana pendek, tapi saya sudah pegang bungkusan sarung. Iya. Sarung. Sholat. Iya, udah pegang sarung. Nanti ketemu di masjid, saya sholat subuh gitu, walaupun hanya ngikut-ngikut gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Ya, saking saya ya merasa terpanggil lah. Ini sudah pilihan saya harus jalankan gitu. Nah, 3 bulan itu saya sembunyi-sembunyi masih. Nah, tapi waktu itu ketepatan libur kampus. Kan biasanya lama itu. Liburnya sampai 3 bulan. Saya bilang sama dosen saya itu, Pak, saya ini kan libur kuliah nih, boleh nggak Pak saya carikan saya pesantren di mana saya bisa sunat sekaligus saya bisa baca Quran, saya bilang. Itu saya dikirim ke daerah Binjai. Nah, saya dititipkan di situ. Disitulah saya sunat ya. Jadi saya sunat jadi malu nih ya Ustaz ya. Umur 21 tahun saya sunat nih. Aduh. Ya, lama sembunyi ini ya. Saya di pesantren itu sunat. Semasa sunat itulah saya belajar Iqra. Jadi masih babak belur nih, belum sembuh kan. Jadi di situ hanya 2 pekan itu saya selesaikan Iqra 1 sampai Iqra 6 hanya 2 pekan. Oh, Masya Allah, cepat itu. 2 pekan, jadi bisa baca Quran gitu. Kemudian mulailah menghafal surah-surah pendek. Nah, anehnya dulu di pesantren itu saya dititipkan di pesantren tingkat SMP. Saya diajarin sama anak-anak SMP itu, ya. Yang diajari bukan surah Al-Fatihah dulu pertama. Justru saya diajari surat Al-Quraisy dulu ya. Ila fi Quraisy gitu. Karena mungkin itu ayat yang susah secara lafaz. Tapi imbasnya ketika saya sudah hafal surat Al-Quraisy, Al-Fatihah cuma sekali duduk. Jadi masa-masa penyembuhan sunat, selesai Iqra, mulailah menghafal surat-surat pendek gitu. Nah, tapi ada cerita saya itu di situ karena di standar itu kan 3 bulan saya. Di situ saya mulai berpikir ya, apa mungkin saya sembunyi-sembunyi selama ini gitu ya. Nggak mungkin saya selama ini harus sembunyi-sembunyi. Saya harus sampaikan kalau saya sudah Islam sama keluarga saya. Disitulah dalam sujud, dalam sholat, dalam tahajud, saya selalu berdoa, ya Allah, mampukanlah saya supaya saya bisa menceritakan kalau saya sudah Islam sama keluarga saya. Nggak mungkin saya ngumpet-ngumpet terus ya Allah gitu ya. Nah,
Akhirnya doa saya itu terus. Saya kan diceritakan nih, kalau kalian berdoa ambillah posisi sujud dalam sholat. Mintalah dalam sujudmu apa saja setelah membaca Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Nah, dalam sujud saya itu, Sasep, yang selalu saya baca tambahannya, ya Allah, beranikan saya untuk bisa menyampaikan kalau saya sudah Islam. Itu aja. Ya Allah, beranikan saya. Gak mungkin saya ngumpet-ngumpet terus. Tapi Masya Allah ya, waktu saya 3 bulan di pesantren itu, saya pulang ke rumah sepupu saya ini, di situ keluarga besar sudah kumpul semua dari rantau, dari Labuhan Batu. Ibu saya pun datang, saya cukup kaget. Jadi datang tante saya itu yang kembaran ibu saya itu, kamu dari mana 3 bulan ini Gohan? Ya, merantau saya bilang. Saya bilang ke Jambi, ya kan? Karena kan liburan kuliah. Kamu nggak tahu, itu opungmu udah mau meninggal itu. Sekarang di rumah sakit. Sekarang yang jaga mamamu, pergi sana. Kau lihat mamamu. Mamamu di rumah sakit sekarang. Karena saya penasaran kan, langsung saya ke rumah sakit. Di rumah sakit itu saya ketemu ibu. Opung saya kan, opung saya itu masih nggak sadar ya. Jadi datang ibu saya pas lagi makan itu, lagi makan. Ternyata saya lihat lauknya itu daging babi, Ustaz Asep. Daging babi. Yeah. Kenapa saya tahu daging babi? Karena saya ini, Ustaz Asep, usaha keluarga kami dari dulu rumah makan BPK gitu ya. Apa tuh BPK? Saya dulu tukang potong babi. Ya, waktu SMA, saya hari-hari potong babi, Ustaz Asep. Tukang jagal ya? Nanti, iya, tukang jagal. Kalau nanti babi telat datang, kita potong anjing. Oh gitu. Dulu saya sangat terampil potong anjing, potong babi. Ya hari-hari kita kan buka rumah makan itu gitu. Nah, jadi saya setiap hari itu potong babi gitu. Jadi pas ibu saya di rumah sakit itu saya lihat bontot dari rumah tante saya itu, saya lagi babi nih gitu ya. Aduh, ujian saya pertama ini gitu. Jadi saya diajaklah makan sama ibu saya. Ayo Gohan makan. Udah mak, saya udah makan tadi, saya bilang. Alah, ayolah, gimana kau makan? Udah mak, di bus, saya bilang gitu kan. Karena saya kan baru pantau ini ceritanya, 3 bulan nggak kelihatan saya dari Jambi. Jadi ternyata ibu saya itu nggak sabar sama saya. Diambilnya nasi saya itu, dikopeknya daging babi ini, diarahkan ke mulut saya. Iya, ayo makan, mama bilang. Jadi pas dia kayak gitu kan, saya tepis tangannya gini. Ya, mama ini kayak anak kecil, saya bilang. Kenapa saya dipaksa? Nanti kan kalau saya lapar kan saya ambil. Nah, pas saya ngomong gitu, ibu saya itu ternyata langsung nangis gitu. Langsung nangis. Dan dia nggak lagi bertanya, tapi udah memponis. Gitu. Jadi yang terucap sama dia itu sambil nangis, kau sudah Islam. Gitu. Tahu ya? Jadi dia nggak nanya lagi, kau masuk Islam ya? Nggak gitu lagi ya. Kau sudah Islam, gitu. Kau bohong kau selama ini. Kau bilang kau jauh ke Jambi. Kau nggak jauh-jauh kau dari Medan, katanya gitu. Cerita, kan saya kaget tuh. Aku gitu ya. Kan ini saya rahasiakan, nggak ada satupun yang tahu. Saya kan memang niatnya dari pesantren 3 bulan itu ya harus terbuka gitu. Saya pun ibu saya, mak, iya mak, tapi mak tahu dari mana? Saya bilang. Tuh. Bilanglah dulu, iya mak saya sudah Islam mak, tapi mak tahu dari mana? Saya bilang. Itulah mak saya cerita. Itulah mama mimpi katanya. Dalam mimpi mama itu, kamu kayak ada lilin bercahaya, kamu nampak semua kerjaanmu di sana. Kau sholat kan? Kau sunat kan? Katanya gitu. Kau baca Quran kan? Katanya gitu. Teman-temanmu semua di lingkungan apa? Di lingkungan pesantren kayaknya sekolah, katanya gitu. Jadi apa yang saya kerjakan 3 bulan itu nampak semua sama ibu saya di mimpi itu. Lihat ini kan luar biasa nih. Saya sujud saya itu selalu saya bilang, ya Allah, beranikan saya supaya saya mampu menceritakan kalau saya sudah Islam. Ternyata kata Allah kan Ustaz Asep, secara takdiran mungkin
Jangan Gohan, nggak perlu kau yang menyampaikan kau sudah Islam. Aku yang menyampaikan langsung kata Allah. Masya Allah. Lewat mimpi misalnya. Nah itu. Jadi apa yang saya takutkan selama ini Allah jawab gitu. Jangan takut Gohan. Saya yang ceritakan kamu sudah masuk Islam. Ternyata Allah buat ibu saya mimpi. Dalam mimpi itu saya diperlihatkan semua apa yang saya kerjakan. Itu satu. Dan Masya Allah, di situ makin bertambah keyakinan saya. Masya Allah, ya Allah, ternyata Engkau tolong saya. Ternyata saya nggak perlu repot-repot menceritakan tentang keislaman saya gitu. Ya, nggak perlu saya penuh effort memikirkan kalimat-kalimat apa yang harus saya lakukan gitu. Ternyata Allah sudah memudahkan langkah saya dengan mimpi ibu saya itu gitu. Dan ini hebat ini, saya. Ya kan? Nah disitulah mulai orang tua saya tahu keislaman saya. Tapi bapak saya kan belum tahu tuh. Kan ibu saya bilang, ini spontan ini, karena kau kan nggak diatur ini kau datang. Tadi mama tukaran sama yang jaga opungmu, disiapkan apa ini, bontot ini, ternyata isinya daging babi. Kebetulan kau datang, ya mama spontan mau ngetes mimpi itu. Nah, dia nangis dari situ, kami pun jadi pelukan gitu ya. Mama gitu ya, dia nangis, dia, apakah kau kira kami udah mati, kenapa kau nggak izin dulu? Ya, Masya Allah ya, itu jadi bukan lagi nengok orang sakit, tapi jadi apa ya, tangis haru karena ibu saya tahu saya masuk Islam di situ gitu. Nah, tapi itu masih dirahasiakan ibu saya. Sampailah saya waktu itu bulan 5 masuk Islam ya. Mungkin ketahuan sama ibu saya di mimpi itu 3 bulan setelah itu, sekitar bulan Agustus ya, atau bulan September. Nah di bulan Januari, Natalan, Desember, saya ditelepon pulang sama ibu saya. Disitulah mulai saya ada firasat, kayaknya ini tuntas ini, kayaknya ini puncaknya. Nah memang ya disitulah sidang terakhir saya disuruh datang, disuruh klarifikasi, benar nggak kau sudah Islam gitu. Nah banyaklah usaha untuk membujuk saya, suruh kembali ke Kristen, bahkan pokoknya nangis-nangis lah ibu saya itu. Ya kalau di Kristen itu ada juga faktor tulang gitu ya, tulang itu kan keras tuh, dia penentu power itu. Kalau di Kristen itu kalau di pesta nggak ada tulang, itu nggak ada sah itu pesta itu. Karena dia powernya gitu. Jadi pas malam itu memang juru bicaranya itu tulang itu. Maksa saya supaya balik. Jadi yang saya ingat tanggal 1 Januari tahun baru 2006, pergantian dari 2005-2006, itu tanggal 1 itu tepat hari Minggu, hari Ahad. Jadi Ana cuma dikasih 2 pilihan. Kau besok gereja atau kau pergi dari keluarga kami. Cuma dikasih 2 pilihan itu gitu ya. Makanya saya bilang, jangan gitulah, saya bilang. Saya masuk Islam nggak diajari untuk jauh dari keluarga. Saya bilang, enggak, kami nggak punya keluarga yang meninggalkan Yesus seperti kau. Ya, jadi karena saya cuma dikasih pilihan ini, saya bilang ya udah, saya pergi. Jadi pergi saya tahun baru itu kan jam 12 malam ya. Mereka ya biasanya rutinitasnya ya. Mungkin sekitar jam 4, jam 3 pagi itu saya keluar dari rumah. Saya mulailah sendiri, nggak lagi tinggal di rumah tante saya itu. Saya tinggal di masjid. Nah, Allah tolong saya. Saya tinggal di masjid jadi garim, nggak perlu ngekos, ya kan? Kadang ada yang ngasih makan. Alhamdulillah saya pun dapat beasiswa kuliah arsitek itu. Dapat beasiswa. Saya pun ada jemaah kita di masjid itu yang sampai sekarang jadi abang angkat saya itu, punya usaha apotik. Nah, jadi saya disuruh kerja di apotiknya. Udah Gohan, kamu kerja di apotik, nanti kamu kuliah. Alhamdulillah, ternyata Allah kasih jalan-jalan itu. Diputus sama orang tua, tapi masjid tempat tinggal, kerja dapat, di kampus dapat kuliah gitu ya, dapat beasiswa. Masya Allah, rasanya memang nggak ada masalah waktu itu. Nah, itulah menjadi titik balik anak
merasa kosong waktu itu. Akhirnya ana merasa cuma ikut-ikutan dalam Islam. Orang sholat, saya sholat. Orang puasa, saya puasa. Kalau ditanya kenapa kau jalankan ini, nggak tahu. Cuma ngikut aja. Dulu orang tua saya saking belum puas, itu pendeta itu telepon saya terus itu dari gereja. Bujuk rayu saya, kamu tahu nggak Bohan, kalau kamu meninggalkan Yesus kamu akan rugi. Saya nggak punya ilmu, Asep, nggak bisa bantah gitu. Nol. Di satu sisi saya Islam ngikut-ngikut, di satu sisi pendeta asik menteror saya terus, ngasih dalil-dalil, saya nggak bisa jawab, saya nggak bisa bantah. Akhirnya memang saya bilang sama abang angkat yang punya apotek itu, udahlah, saya mau mondok pesantren, saya bilang. Ya, karena tadi anak merasa setelah posisi kuliah di Medan sebenarnya posisi yang selamat ya. Artinya kita dapat beasiswa, kita juga tinggal di masjid, kemudian ada kerja di apotek, tapi Ana merasa kosong gitu ya. Ana sebutkan ini dalam buku Ana untuk Musadarako yang Mu'allaf sebagai hidayah yang kedua, hidayah taufik ya. Setelah Ana tanggal 25 Mei 2025 itu dapat hidayah masuk Islam, dan yang kedua ini Ana dapat hidayah lagi untuk menuntut ilmu, karena merasa kosong, kayak ikut-ikutan sholat, ikut-ikutan puasa, dan nggak bisa menjawab bantahan-bantahan dari pendeta yang terus ya, ibu saya kan sudah habis cara membujuk saya, jadi akhirnya lari ke pendeta gitu. Nah, akhirnya memang anak putuskanlah untuk berangkat masuk pesantren. Hanya saja dulu anak langsung bilang, kalau saya belajar, saya mau ke Jawa langsung, karena pokoknya sekali jauh lah sekaligus gitu. Janganlah di Sumatera gitu. Dan bertanya beberapa kawan-kawan di Medan, akhirnya memang anak diarahkan ke Jogja. Ke Jogja. Qadarullah di Jogja itu 2026 gempa bumi. 2026. Kan ada ya. Iya. 2026 kan gempa bumi Jogja ya. Pesantren itu daerah Bantul. Nah, kebetulan pesantren itu di Bantul, gempa buminya pun titiknya di Bantul. Akhirnya pesantren itu roboh. Ini lagi-lagi ujian aneh nih gitu. Akhirnya kita tidur di tenda. Kalau siang itu panasnya minta ampun, kalau malam dinginnya minta ampun, karena daerah Bantul ya kan, daerah pegunungan gitu. Akhirnya Anda bilang, Anda tanya sama Ustadz di sana, berapa bulan lagi ini bisa kondusif, bisa kembali normal, karena di sana sini ada gempa itu kan, ada retak itu bangunannya. Dia bilang setidaknya ini 6 bulan lagi. Wah, berarti 6 bulan lagi di tenda ini gitu. Anda bilang, udahlah pindah aja lah. Ana lihat banyak santri yang pindah ke Gresik, Jawa Timur, pondok pesantren Al Furqon di Gresik. Akhirnya Ana pindah ke sana. Berangkatlah ke Gresik Al Furqon. Masya Allah ya. Ternyata di sana pun yang namanya menuntut ilmu itu nggak enak ya, Asep ya. Banyak cobaannya. Ujiannya banyak. Itu pesantren itu dikelilingi tambak garam. Jadi kalau di sana tantangannya dingin, kalau di sini airnya asin. Ya, karena penyulingan garam kan di Gresik ya, banyak ya. Nah, jadi banyak baling-baling garam itu. Saya pikir waktu pertama naik bus itu, baling-baling apa ini ya? Sampai di pesantren, oh ternyata di jalan-jalan tadi yang saya lihat tadi itu semua penyulingan garam gitu. Pas berwudu sana di pesantren itu saya muntah. Muntah saya, karena asinnya itu keterlaluan gitu. Seperti yang saya dengar gitu ya. Asinnya itu kalau kita mandi itu sampo-nya nggak berbuih. Kalau kita sabunan itu ini tangan bisa ditato gitu ya. Karena busik ya, nempel. Iya, bersih gitu. Tapi Masya Allah saat saya di sana itulah saya benar-benar merasakan apa ya, menuntut ilmu itu sangat lezat, sangat manis gitu. Jadi bayangkan itu air asin itu
6 bulan berubah jadi satu kenikmatan. Kalau saya misalnya lagi safar ke Surabaya, ke sholat di Masjid Agung Surabaya itu, kan airnya tawar tuh. Yeah. Di situ saya mulai merasa air asin itu nikmat. Buktinya waktu saya berwudu di Masjid Agung Surabaya, itu rasanya hambar. Kenapa? Karena kayak lauk pauk ya. Coba kalau masak ikan nggak dikasih garam, pasti nggak nikmat. Atau sayur gitu ya, sayur nggak dikasih garam, pasti nggak nikmat. Nah begitulah saya berwudu, saking sholat 5 waktu, mandi 2 kali, pagi sama sore air asin terus. Kalau kita nggak merasakan berwudu air asin, nggak enak gitu. Udah seperti lauk pauk gitu. Nah itulah Allah ubah satu kesusahan jadi satu kenikmatan. Masya Allah. Di sana bisa ilmu nahu sorof. Disitulah anak dapatlah porsi nahu sorof yang terasa lah gitu ya. Dan ini yang anak bawa masuk Lipia, Lipia Jakarta gitu. Oh, Masya Allah. Gimana itu prosesnya, gimana itu? Nah jadi anak hampir setahun anak di Al-Furqan Gresik. Anak dengar dari teman-teman yang kuliah di Lipia pas lagi liburan, mampir ke pesantren Al-Furqan. Dia cerita kalau di Jakarta itu ada kampus Arab Saudi, gratis, bahkan dikasih uang gitu. Kan saya kan sebagai pendengar yang baru, iya ya, ada kampus dikasih uang gitu ya. Ada, kata gitu. Gimana cara masuk sana? Minimal 2 juz Al-Quran, gitu. Terus usianya pokoknya baru tamat SMA lah gitu. Anak hitung-hitung kan, anak semester 5 di Medan udah terbuang gitu ya. Udah semester 5 saya kuliah di Medan, terbuang gitu. Terus di pesantren setahun terbuang lagi, berarti udah 3 tahun setengah. Wah, mana nih? Tapi masih bisa nggak ya gitu ya? Akhirnya yang terekam di otak anak nulis surat di Lipia. Anak ngomong dalam hati anak sendiri, mau dibaca mau enggak, pokoknya anak kirimlah surat ini gitu. Jadi anak ambil APS, anak tulis surat, saya Muhammad Gohan, saat ini saya lagi di pesantren Al-Furqan Gresik. Saya berasal dari Medan. Saya sebelumnya beragama Kristen, masuk Islam tanggal sekian-sekian. Saya dengar di Jakarta ada kampus Lipia dari teman saya. Saya pun tertarik mau masuk ke sana. Saya ingin belajar Islam dengan benar, dengan baik, agar nanti saya pulang bisa berdakwah di tengah-tengah keluarga saya. Tolong berikan saya kesempatan, saya bilang gitu. Ternyata Ustaz Asep, ini surat dijawab, Ustaz Asep. Masya Allah. Iya, di telepon saya kan ada sekreternya itu orang Indonesia. Telepon ke pesantren Al-Furqan. Ya, ini Al-Furqan. Iya, saya mau bicara sama santri kalian, namanya Muhammad Gohan. Masya Allah. Dia dipanggil gitu ya. Akhirnya saya dipanggil kan. Muhammad Gohan datang ke kantor, ada telepon gitu. Saya kantor itu. Saya tanya, halo siapa ini? Ini dari Lipia. Kaget. Antum yang nulis surat ya? Katanya. Iya Ustaz. Surah antum udah dibaca sama mudir. Masya Allah. Pokoknya mudir terkesima mendengar kisah antum disuruh ke Jakarta katanya. Masya Allah. Masya Allah gitu ya. Benar gitu. Wah, gempar itu di Al-Furqan itu. Iya. Ternyata dari sebuah cerita cuma lagi makan siang, teman ngobrol tentang dia. Ternyata antum rekam di otak antum ya, kata gitu. Jadi Masya Allah. hanya dengan cerita yang singkat, anak cari di Google tentang Lipia, anak minta alamatnya, anak kirim ke Jakarta gitu. Akhirnya alhamdulillah anak sampai di Jakarta, anak dipertemukan dengan mudir, dan Masya Allah ya, di sanalah anak diterima gitu ya, tinggal di asrama. Tapi Masya Allah jalan-jalan kebaikan itu banyak Ustaz. Anak itu anak kenalan sama Ustadz Nabawan. Oh, ya. Apa Ustaz? Sebelum terus, ini kayaknya kesenggol mejanya jadi goyang handphonenya. Oh ya, iya.
Ya, lanjut. Kanal Ustadz Nababan kemudian. Ya, jadi di sana lah anak diperkenalkan. Ternyata di Jakarta itu ada sosok guru yang sering apa ya, sering disebut dengan dakwah untuk para mualaf, Ustaz Hmm. Nababan. Alhamdulillah diperkenalkan sama Ustaz Nababan. Hmm. Ketemu juga teman-teman Ajis Ya, 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 dan ya. lain-lain itu semuanya itu ketemu di sana. Dan alhamdulillah ada teman anak dari Australia namanya Isa Graham. Hmm. Nanti suatu hari bisa live juga lah sama dia. Nanti anak Ya, kasih nomornya. ya, insya Dia Allah. bahasa Indonesia bagus. Nah, Masya Allah. dia bule Australia. Hmm. Jadi dia eh, waktu itu kita liburan musim panas ya di Lipia. Hmm. Kalau di kelas itu mualaf cuma dua, Ana sama si Isa Graham ini. Hmm. Jadi pas lagi liburan musim panas seperti bulan-bulan seperti inilah, Hmm. kan kita 3 bulan libur itu. Hmm. Jadi pas lagi masuk, Ana tanya sama si bule ini, Aina qadaitul ijazah, saya bilang gitu. Hmm. Kamu di mana liburan? Datang si bule ini berbisik sama Ana. Hmm. Ana kuntu fil hajj, katanya gitu. Hmm. Saya haji. Hmm. Loh, kok bisa kamu haji? Ana bilang Iya, iya. gitu. Dia bisik sama anak, ada min mudir katanya, Hmm. dari rektor ini. Tapi jangan bilang siapa-siapa katanya gitu. Hmm. Sekali lagi direkam juga di otak anak nih. Mantap nih gitu. Hmm. Ini kan keinginan anak nih. Anak kan Iya. berdoa, ya Allah, aku pengen haji gitu. Aku Hmm. pengen haji. Hmm. Akhirnya anak datangi rektor, mudir. Hmm. Anak bilang, oke, bulan safar lil haji. Wana urid, saya bilang gitu. Hmm. Itu si bule itu pergi haji. Hmm. Padahal aku juga mau gitu. Datang mudir ini, Taik Muhammad, dauruka fi sanatil qadimah, katanya gitu. Kamu giliranmu tahun depan. Masya Allah. Jadi itu 2008 si bule ini haji. 2009 anak dapat hadiah haji. Masya Nah, Allah. inilah titik baliknya anak haji ini, anak diterima di keluarga lagi. Nanti Alhamdulillah. anak cerita. Masya Allah. Bisanya diterima gimana, Ustaz? Iya, jadi kami kan tamu kerajaan itu yang dapat haji itu kan 10 orang ya. Ya. 9 orang itu ada yang dari Bandung, dari dai-dai, dari polisi kedutaan yang dinasnya, dia polisi Indonesia tapi dinas di kedutaan Arab Saudi gitu ya. Ada dokter kedutaan, ada maskapai Garuda Indonesia yang sering kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi gitu. Jadi dikasih hadiah haji. Yang dari mahasiswa cuma anak sendiri. Masya Allah. Nah, di situ anak lihat ya waktu naik taksi dari Lipia, supir taksi nanya sama anak, mau kemana mas, katanya. Mau berangkat haji pak, saya bilang gitu kan. Supir taksi ini nengok ke belakang gitu, kayak rasa nggak percaya gitu. Serius katanya, serius. Tapi ada yang menghujam hati Hana waktu itu dengan pertanyaan dia, mana yang ngantar? Gitu. Iya, di situ Pak. Biasa kan ada yang ngantar. Ada yang ngantar, mana yang ngantar? Di situ Ana mau nangis di situ, karena lebih parah lagi pas di bandara. Ana lihat teman Ana yang 9 orang diantar semua sama keluarganya. Sama keluarga besar ya. Dipeluk, cipika-cipiki, dilepas dengan doa. Ana lihat kanan kiri nggak ada yang ngantaran. Di situ mau hati Ana mau nangis di situ, pilu sekali. Akhirnya Ana beranikanlah pencet handphone ya, Ana telepon ibu Ana. Ana bilang, saya mau haji, saya bilang gitu. Ini sudah di bandara. Loh kok bisa? Heran gitu. Iya mak, kan dia kira yang kalau udah haji itu yang tua-tua gitu, yang berumur gitu ya. Iya. Udah sepuh ya. Justru saya bisa mak, karena saya masih muda, saya pun bisa bahasa Arab, alhamdulillah, saya bilang gitu. Disitulah dia nangis. Ibu saya bilang, ternyata kau serius Islam itu ya. Ternyata kau jalani, katanya gitu. Iya mak, aku serius. Saya pun waktu itu jadi nangis gitu, telepon itu. Terharu ya. Gini lah gitu. Nanti kamu setelah haji kamu pulanglah ke rumah. Masya Allah. Di situ anak kayak apa ya, kayak dapat hadiah apa gitu ya. Bayangkan setelah 2005 itu ya, 2006, 2007, 2008, itu pun hampir masuk 2009 itu kan. 2009 lah ya, 2009. 4 tahun anak terbuang dari keluarga,
Dan hari itu kayak hadiah terbesar dari Allah itu. Disuruh pulang gitu. Disuruh pulang itu. Allah nangis di situ, ya Allah. Ternyata inilah hikmahnya gitu ya. Anak haji di tanah suci, anak berdoa, ya Allah, berilah hidayah pada orang tuaku. Lembutkan hati mereka. Dua misi anak waktu haji itu. Ya Allah, berilah saya jodoh. Karena terasa juga usaha. Anak 4 tahun lebaran itu nggak ada tempat landasan gitu ya, mau pulang mau pulang ke Medan nggak diizinkan, ya kan? Setiap lebaran itu liar, di Jakarta, di Bandung, nggak jelas mau pulang kemana, gitu. Ya, anak merasa harus punya tambatan nih, harus ada tempat anak pulang gitu ya. Ya, gua doanya, ya Allah berilah hidayah untuk orang tuaku, ya Allah berilah saya jodoh. Jadi kalau habis haji kan memang anak pulang itu gempar itu kampung halaman itu. Satu kampung ya. Bayangkan 4 tahun dari seorang misionaris kristologi nggak masuk Islam, nggak pernah pulang, giliran pulang ceramah gitu. Jadi anak ceramah. Kaget orangnya. Kaget orang, gempar waktu itu. Udah haji dia. Udah pulang anak sebulan, ternyata dia udah haji, udah belajar Islam gitu. Jadi gempar lah itu. Tapi ibu saya meskipun masih ada nampak apa ya, tanda-tanda kesedihan di matanya ya, tapi ada kalimat itu yang membuat saya bangga itu. Memang anak saya masuk Islam. Anak orang nggak masuk Islam, anak saya masuk Islam. Tapi anak orang itu narkobaan, mabuk-mabukan, ya kan, melawan orang tuanya. Ya, anak saya enggak, dia hormat sama orang tuanya, walaupun dia Islam, tapi dia sekolah gitu. Anak orang memang nggak berislam, tapi mabuk-mabuk, narkoba. Nah, di situ dia apa ya, untuk menghibur hatinya mungkin kan, biarlah anak masuk Islam, yang penting dia nggak narkobaan kayak anak orang gitu. Nah, Masya Allah gitu. Jadi dia mendapatkan kekuatan itu dari situ gitu. Nah, jadi apa namanya ya, Allah putarlah itu posisi itu. Kalau dulu mereka marah, dari sejak itu mereka jadi apa ya, menganggap saya itu tempat cerita gitu. Nah, tempat bertanya, tempat tukar pikiran, gitu. Ya itulah, alhamdulillah. Gitu saya. Masya Allah. Nah, kalau pertemuan sama Ustaz Nababan tuh sekilas saja atau ada program atau apa nih? Iya, jadi waktu anak di LIPI ya, ada teman kita dari Medan juga, Ustadz Zaini namanya, teman sekelas. Dia cerita kalau dia, bentar ya, Ustadz. Awal lagi. Coba. Bentar ya. Ya, apa nih? Ada yang ngantar martabak tadi. Oh, Masya Allah. Iya, jadi sampai mana tadi Ustaz Nababan ya? Ustaz Zaini. Iya, Ustaz Zaini yang menyampaikan kalau di Jakarta ini ada tokoh mualaf namanya Ustaz Nababan. Terkenal katanya gitu. Antum harus ke sana itu, harus kenalan sama beliau. Alhamdulillah pas kita hari Sabtu itu janjian, anak dibawa ke sana ke tempat Ustaz Nababan. Nah, pertemuan pertama langsung Ustaz Nababan bilang, udahlah antum tinggal di sini aja gitu. Sekaligus bantu teman-teman mualaf yang lain yang baru-baru datang. Kayak Ajis kan itu apa ya, anak ajarin bahasa Arab. Jadi mereka kan masih baru-baru tuh. Artinya mereka belum kuliah di LIPI ya gitu. Ya anak ngajari privat, bahasa Arab, nahwu sorof, itu belajar sama anak yang mereka Allah. Gitu. Generasi awal anak center ya. Iya. Gitu. Apa? 200. Sebelah. Lanjut, Sat. Ya, ada lagi, Sat? Ya.
Ya, Bismillah. ya, jadi ya disitulah anak diperkenalkan sama Ustaz Nababan. Hmm. Lalu Ustaz Nababan dengar perjalanan anak, Hmm. dan hampir mirip kisah kami kan. Hmm. Dia dari sekolah pendeta dia kan, Ustaz Hmm. Nababan. Meskipun nggak tamat sekolah pendetanya, anak dari misionaris yang ikut gerakan kristenisasi gitu. Ya. Kemudian dia juga dapat hadiah haji dari Libya. Iya, iya. Anak juga dapat gitu. Jadi Mirip ya. dia sangat bilang, Masya Allah ini Gohan. Apa ya, dia inilah, dia sangat support anak lah gitu. Dia termasuk sangat sayang kali sama anak itu. Masya Allah. Pokoknya di mana-mana dia pasti dia cerita Iya. tentang Muhammad Gohan gitu. Mungkin beda dengan teman yang lain ya, yang nggak pernah disebutinnya. Ya, termasuk saya itu disebut ya. Waktu itu ya. Disebut nama Ustaz. Itu Gohan Iya, Matokan kan ya. Iya, gitu. Ya, jadi apa ya, dia sangat mendukung anak. Kami pun lebih akrab lah di situ gitu. Jadi pas anak menikah, anak bilang juga tinggal di sana, di pesantren dia gitu. Jadi anak bisa dibilang pertama kali dia bangun pesantren Adaba itu, anak generasi pertamanya. Masya Allah. Masuk Ajis, masuk Abdullah, masuk Orlando, ya. Jadi untuk masih tinggal di pos lagi, belum gedungnya belum ada, masih ada security situ, anak tinggal di situ gitu. Masya Allah. Sampai anak menikah, terus anak bilang, Ustaz, anak kayaknya di daerah aja lah, mulai merintis, anak bilang gitu. Ya, terus dikasih nasihat, udah antum bukalah lembaga di sana gitu. Nanti undang saya sebagai peresmiannya gitu. Jadi memang anak ikuti. Anak buka Yayasan Mu'alaf 2014. Terus anak undang dia sebagai peresmiannya. Masya Allah. Gitu, Masya Allah. Ya. Karena Ustaz sekarang karena Ustadz sebut-sebut lembaga mualaf tadi Ustadz, sedikit mungkin sahabat ngaji cerdas pengen tahu nih Ustadz programnya apa, kemudian mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada sahabat ngaji cerdas, mungkin Ustadz pada kesempatan kali ini, tafadhol Ustadz. Iya, jadi memang kami ini kan masuk Islam dulu nggak melalui lembaga ya, artinya dengan pencarian panjang, bingung mau curhat kemana gitu. Jadi memang dulu kami merasakan masuk Islam itu sangat susah sekali. Harus dicari ke sana kemari gitu. Disitulah anak berpikir memang harus buka lembaga. Nah, untuk memudahkan teman-teman yang sudah berpikiran ingin masuk Islam, atau ingin bertanya-tanya, sharing, mau diskusi, ilmu perbandingan agama, bisa kita layani gitu. Nah, makanya di yayasan ini berdiri sejak 2014, kita punya 4 program. Yang pertama kita melayani pengislaman. Nah, pensyahadatan ya? Ya, pengislaman. Jadi mualaf sebelum kita islamkan, kita dialog dulu, kita tanya-tanya dulu apa yang menyebabkan dia masuk Islam. Kita gali dulu sampai saking kita pengalamanannya, udah banyak yang kita syahadatkan. Saya tahu dia masuk Islam karena mau nikah. Nah, itu masalahnya sih, tantangannya di situ. Karena 80% kan orang mualaf ini karena mau menikah gitu. Nah, disitulah momen kita luruskan niatnya supaya jangan semata-mata untuk menikah. Nah, pengislaman ini kita sediakan pakai syahadat namanya. Salah satu bentuk semangat kita menyambut saudara masuk Islam, saudara baru, kita kasih dia pakai syahadat. Kalau dia mualaf perempuan, kita kasih mukena, jilbab, sajadah. Kalau dia laki-laki, baju koko, peci, sarung, sajadah. Nah, ini kita sebut pakai syahadat. Nah, kita setiap bulan itu rata-rata 10 yang masuk Islam. Alhamdulillah, Masya Allah. Bayangkan, memang kita butuh banyak dukungan lah dari semua pihak untuk pakai syahadat ini. Supaya setiap yang masuk Islam, kita udah siaplah pakainya gitu. Namanya pakai syahadat. Nah, yang paling mahal itu sunat untuk laki-laki. Karena BPJS kan nggak menanggung hitam ya. Jadi kalau mualaf ini kan yang laki-laki banyak yang belum sunat gitu. Nah, kadang-kadang untuk orang dewasa sunat bisa sekarang itu habis 700.000. Ya, dipanggil ya dokternya. Iya, apalagi dia berulang ya. Contoh dia bengkak,
kan orang dewasa sunat ya lasa atau apel ya. Dia nggak sekali ke rumah sakit, harus besok ke rumah sakit lagi gitu. Jadi bisa sejuta gitu. Bayangkan kalau 10 orang dalam sebulan, nah, berapa nilainya? Jadi itu pakai syahadat. Yang kedua, kita pembinaan mu'alaf programnya. Jadi pengislaman, yang kedua pembinaan. Jadi setelah dia diislamkan, mau diapain ini? Kita buat pembinaan wajib. Nah, jadi yang di Riau itu nggak boleh dia menikah 3 bulan sebelum ikut pembinaan. Masya Allah. Nah, kita bersama dengan KUA, dengan Kementerian Agama, supaya mualaf ini nggak boleh menikah sebelum lulus 3 bulan. Masya Allah. Karena untuk memperbaiki citra mualaf. Karena image mualaf ini kan udah rusak nih. Kalau orang kita cerita kepada orang Islam, saya mualaf, langsung ditebak mau nikah ya gitu. Jadi udah kena jengkali kita ini masuk Islam hanya untuk menikah. Jadi untuk bisa memperbaiki itu, kita buatlah program pembinaan wajib 3 bulan. Nggak boleh dia nikah sebelum ikut pembinaan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga kita ada pemberdayaan ekonomi mualaf. Nah, mualaf yang seperti diusir dari rumahnya, dibokot. Nanti kita tanya apa kemampuanmu, kamu bisa apa? Nah, bisa contoh, bisa jualan, kita bukakan jualan, kita belikan styling, bisa apa kamu, bisa buka laundry, kita belikan mesin cuci, atau kita carikan perusahaan kalau dia lulusan punya skill gitu ya, kita cari dia pekerjaan gitu. Nah, ini namanya pemberdayaan ekonomi mualaf. Jadi pengislaman, pembinaan, pemberdayaan ekonomi, yang terakhir kita ada pesantren mualaf. Alhamdulillah saya pun dapat bantuan bangunan kemarin dari Arab Saudi, dari donatur Arab Saudi, dibangunkan gedung. Nah, baru sih gedungnya, baru siap. Nah, inilah rencana kita akan buat sekolah dai mualaf 2 tahun. Masya Allah. Nah, nanti kita akan buka pendaftaran di Agustus ini untuk sekolah dai mualaf. Kita akan terima santri, tapi kita utamakan dulu yang dari Sumatera. Jadi kita akan siapkan dia 2 tahun. Nanti kalau dia punya bekal, balik ke kampung halamannya, jadi berdakwah gitu. Masya Allah. Nah, karena itu seperti itulah dulu kita dipersiapkan. Terus sekarang kan udah sedikit beralih ke pesantren modern, udah yang ke formal gitu ya. Nah, mungkin dia secara tersirat mau ngasih kesempatan sama murid-muridnya yang udah membuka lembaga mualaf, ya jalankanlah seperti ini gitu ya. Estafet ya Ustaz ya. Iya. Untuk di Riau ini itulah rencana nanti saya buka sekolah dai mualaf 2 tahun. Dan ini pun nggak terlepas dari dukungan ya. Karena nggak mungkin lah Ustadz Asep ya dipanggil mualaf, ayo belajar 2 tahun, disuruh bayar SPP sebulan sejuta gitu kan, tanpa uang makan gitu. Syukur mereka masuk Islam, diusir lagi dari rumah. Masa santri disuruh bayar gitu ya. Masya Allah. Ini butuh tantangan lah, butuh support yang maksimal dari umat Islam gitu. Insya Allah nanti Ngaji Cerdas kita kolaborasi Ustadz untuk mensupport pembangunan pesantren. Nanti kita akan obrolkan lebih detail dan lebih panjang lagi Ustadz. Ustadz mungkin ada yang mau disampaikan kepada umat Islam gitu ya, khususnya mungkin para mu'alaf atau non Muslim yang mungkin melihat juga nih tayangan ini Ustadz. Ya, jadi Ustadz mungkin apa ya, closing statement dari Ana untuk teman-teman mu'alaf dulu lah ini. Jangan takut masuk Islam. Makanya sekarang buku yang mau Ana selesaikan itu kan judulnya Tidak Durhaka Ketika Engkau Masuk Islam. Masya Allah. Ini buku yang dari Ana garap ini karena Ana temukan Ustaz Asep banyak mualaf yang udah pengen masuk Islam tapi mengurungkan niatnya hanya karena merasa takut durhaka kepada orang tua. Karena bab durhaka beda dengan bab masuk Islam gitu. Nah, karena kita masuk Islam, orang tua marah, itu sebenarnya sudah jadi rahasia umum gitu. Hampir semua mu'alaf merasakannya, jangankan kita. Ashabul awalun, Rasulullah bagaimana cobaannya, bagaimana cobaan sahabat-sahabat apa ya, yang pertama-tama masuk Islam, ya apa namanya, muadzin Rasulullah,
ya Bilal bin Rabah, itu ujiannya luar biasa. Jadi saya mau sampaikan sama teman-teman mualaf, ya tidak durhaka ketika engkau masuk Islam. Jadi jangan takut, walaupun orang tuamu hari ini marah, ya murkalah bahasa gitu ya. Itu hanya proses. Tapi tetaplah berbuat baik sama orang tua, tetap silaturahmi. Insya Allah pelan-pelan Allah akan ganti, ya dengan kemudahan. Ya akan selesai itu berangsur-angsur. Seperti yang Ana rasakan, ya. Pertama anak takut menceritakan keislaman anak, ternyata Allah jawab lewat mimpi. Kemudian Allah ubah, sekarang anak bisa haji, orang tua suruh pulang. Lihat ini semua kemudahan demi kemudahan dari Allah. Kemudian anak mau juga cerita kepada umat Islam lah secara menyeluruh, ya, bahwasanya para mualaf ini bukan tugas kami aja membinanya. Gitu. Jangan serahkan kami sendiri lepas begitu saja, tapi dukung kami, ya, sahabat Muslim, karena yang namanya Muslim tugasnya di pundak kita semua gitu. Hanya mungkin kami sebagai penggeraknya. Di sana ada lembaga untuk anak yatim, di sana juga ada lembaga untuk sosial fakir miskin. Di sini juga ada lembaga untuk mualaf gitu. Dukung kami, support kami supaya tugas kami juga diberikan kemudahan. Jadi jangan nanti kami punya konsep di otak ini, tapi dukungannya nggak ada gitu ya. Tapi biarkan kami hanya mikirkan konsep aja, konsepnya ada. Jangan nanti berlipat-lipat, numpuk-numpuk, udah mikirin konsep semuanya dari mana gitu ya, konsep ya. Masya Allah. Jadi, Insya Allah. Ayolah berbagi tugas gitu. Ya, Insya Allah nanti dimudahkan. Itu Sasib. Ya, Ustadz, alhamdulillah nih saya banyak dapat pelajaran dari perjalanan kisahnya Ustadz Gohan. Masya Allah, saya nggak nyangka ternyata se excited ini saya mendengarkan cerita Ustadz Gohan ya. Di luar ekspektasi saya nih, Masya Allah. Ustadz, mungkin nanti kita akan sambung di lain kesempatan ya, karena di sana juga kita beda berapa jam atau berapa menit ya di Riau. Di Jakarta sendiri sudah jam 11 kurang 10 menit Ustadz. Khawatir mengganggu istirahat Ustadz. Saya pengen banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan kembali, tapi waktu yang sudah menunjukkan terlalu larut ya. Dan kami semua mengucapkan terima kasih Ngaji Cerdas dan tim atas kesempatan ini yang sudah diberikan. Jazakallahu khairan Ustadz, barakallahu fiik, sahabat Ngaji Cerdas juga mudah-mudahan banyak mendapatkan manfaat dan kebaikan dari tayangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan?
Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.